Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu Sakung Dumadi. Saudaraku semua, kalau hari ini hidupmu terasa berat, kalau langkahmu terasa lambat dibanding orang lain, kalau kamu merasa lahir tapi seperti tidak dipilih, tenang, mungkin kamu bukan terlambat. Mungkin kamu lahir di Wage. Namanya Wage. Dan kisah ini bukan dongeng. Ini kisah yang terlalu sering terjadi, sampai dianggap biasa. Sejak kecil, Wage sudah akrab dengan kata nanti. Nanti beli baju baru. Nanti punya sepatu bagus. Nanti kalau ada rejeki. Sementara teman-temannya hidup dengan kata sekarang. Wage belajar satu hal sejak dini. Hidup itu bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang kuat bertahan. Wage bukan anak manja, bukan juga anak yang dimanja nasib. Dia terbiasa melihat orang tuanya diam-diam menghitung uang. Bukan untuk kaya, tapi untuk cukup sampai besok. Disitulah mental Wage ditempa. Tanpa seminar, tanpa motivator, tanpa quotes Instagram. Hidup langsung yang ngajarin, dan hidup. Gurunya galak, bro. Masuk sekolah, Wage bukan bintang kelas, bukan murid favorit. Prestasinya biasa, tapi satu hal yang luar biasa, dia nggak pernah kabur dari tanggung jawab. Saat teman-temannya mengeluh capek, Wage bilang, "Ya udah, dijalanin aja." Bukan karena kuat, tapi karena nggak punya pilihan. Dan lucunya, orang seperti Wage sering diremehkan karena dia pendiam, karena dia nggak pamer, karena dia nggak teriak-teriak soal mimpi. Padahal orang Wage itu menabung tenaga, bukan menabung omongan. Waktu dewasa mulai datang. Hidup Wage bukannya ringan, malah tambah berat. Kerja keras, hasil segitu-gitu aja. Niat baik sering disalahpahami. Bantu orang, giliran butuh, sepi kayak masjid pas subuh kesiangan. Hidup Wage kadang kayak wifi tetangga. Sinyalnya ada, tapi nggak bisa dipakai. Di titik ini, banyak orang menyerah, tapi tidak dengan Wage. Bukan karena dia suci, bukan karena dia hebat, tapi karena di dalam dirinya ada satu keyakinan kecil. Kalau aku runtuh, habis semuanya. Maka dia bertahan. Pelan, sakit, sendirian. Dan disinilah rahasianya orang Wage. Mereka tidak bersinar di awal, tidak dipuji di tengah, tapi dikumpulkan kekuatannya untuk akhir. Seperti busur panah, semakin ditarik ke belakang, semakin jauh ia akan melesat. Saudaraku, jika hari ini kamu masih di fase ditarik ke belakang, jangan marah, jangan putus asa. Karena Tuhan tidak sedang menyakitimu. Tuhan sedang menyiapkan arah tembakanmu. Saudaraku,
Kalau tadi kita bicara soal bertahan, selanjutnya kita bicara soal ditahan, tapi disakiti. Karena hidup orang Wage itu jarang langsung menghantam, lebih sering menusuk pelan-pelan. Wage mulai bekerja. Niatnya sederhana, hidup tenang, cukup, dan gak nyusahin siapa-siapa. Tapi dunia punya rencana lain. Kerja paling rajin, tapi promosi lewat. Kerja paling nurut, tapi salah sedikit disorot rame-rame. Yang datang telat dimaafin, yang sering hilang dimaklumi. Wage sekali hilaf dicap seumur hidup. Lucu ya bro. Orang baik itu sering diuji pakai standar paling kejam. Wage mulai sering dengar kalimat yang kelihatannya bercanda, tapi rasanya nusuk. Ah, kamu mah terlalu lurus. Kamu itu baik, tapi nggak cocok jadi apa-apa. Kerja keras doang nggak cukup bro. Ketawa bareng, tapi hatinya berdarah. Dan Wage tetap senyum karena dia tahu menjelaskan diri ke orang yang gak peduli itu capek. Masuk fase yang paling berat dibanding-bandingkan. Temannya yang dulu minta tolong sekarang lebih sukses. Yang dulu diremehkan. Salah. Itu Wage. Orang mulai nanya dengan nada sok peduli. Sekarang kamu kerja apa? Masih gitu-gitu aja ya? Pertanyaan sederhana, tapi bisa bikin dada sesak semalaman. Di titik ini, Wage sering pulang malam. Bukan karena lembur, tapi karena malu pulang cepat tanpa hasil. Pernah satu hari, Wage duduk sendirian, ngelamun sambil mikir. Kalau aku berhenti sekarang, ada yang nyari nggak ya? Jawabannya, sunyi. Dan sunyi itu lebih nyakitin dari cacian. Saudaraku, di fase ini, orang Wage diuji bukan soal uang, tapi soal harga diri. Diuji sabarnya, diuji egonya, diuji imannya. Karena saat kamu sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hidup belum berubah, disitulah setan mulai berbisik. Percuma, tapi dengar baik-baik. Justru di fase diremehkan inilah Tuhan sedang memisahkan mana yang ikut karena manfaat, mana yang benar-benar peduli. Wage mungkin sendirian, tapi dia tidak kosong. Di dalam diamnya ada kekuatan yang sedang dikumpulkan. Kalau hari ini kamu diremehkan, jangan balas dengan pembuktian murahan. Diamlah, kuatlah, kuatlah. Karena orang Wage itu bukan bangkit buat pamer, tapi bangkit buat mengakhiri cerita diremehkan selamanya. Saudaraku, kalau tadi soal diremehkan, kali ini soal hampir menyerah. Karena tidak semua luka itu kelihatan. Dan orang Wage ahli menyembunyikan runtuhnya diri sendiri. Malam itu, Wage pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena bahagia, tapi karena sudah tidak punya tenaga. Pintu kamar ditutup, lampu dimatikan,
HP ditaruh terbalik, bukan karena sok tenang, tapi karena takut nangis kalau lihat notifikasi. Wage duduk sendirian, napas berat, dada sesak, bukan karena visi, tapi karena terlalu lama kuat. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, Wage berkata jujur ke dirinya sendiri. Aku capek, tapi aku nggak boleh jatuh. Kalimat itu kelihatannya kuat, padahal itu teriakan minta tolong yang paling sunyi. Doa Wage malam itu pendek, tidak indah, tidak beraturan, bukan doa orang alim. Doa orang kehabisan kata. Ya Allah, kalau aku salah, tunjukkan. Kalau aku kuat, tolong jangan lama-lama uji aku. Dan disitulah air mata jatuh tanpa suara. Saudaraku, orang Wage itu jarang curhat. Bukan karena tidak butuh, tapi karena terlalu sering tidak didengar. Mereka belajar satu hal pahit, menangis sendirian lebih aman daripada berharap lalu kecewa. Di titik ini, iman diuji paling halus, bukan dengan larangan, bukan dengan bencana, tapi dengan pertanyaan kecil. Kenapa hidupku begini terus? Apa doaku kurang? Atau aku memang gak sepenting itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pelan-pelan bisa bikin orang menjauh dari Tuhan. Tapi justru di titik inilah rahasia orang Wage muncul. Saat semua terasa kosong, saat tidak ada manusia yang menolong, Wage masih sujud. Bukan karena yakin hidupnya akan berubah, tapi karena tidak punya siapa-siapa lagi selain Tuhan. Dan itu adalah bentuk iman paling jujur. Wage tidak minta kaya, tidak minta cepat sukses. Dia cuma minta satu, tolong kuatkan aku sebelum aku benar-benar hancur. Dan saudaraku, doa seperti ini tidak pernah sia-sia. Hanya saja, jawabannya tidak selalu cepat. Kalau hari ini kamu di titik terendah, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang berada di titik paling dekat dengan pertolongan Tuhan. Karena saat semua pintu manusia tertutup, pintu langit selalu terbuka. Saat-saat hidup mulai berubah, saudaraku, orang Wage itu jarang dikasih perubahan yang langsung kelihatan. Kalau orang lain rezekinya datang nyelonong, punya Wage ketok pintu pelan. Kadang sampai dikira bukan rezeki. Perubahan hidup Wage tidak dimulai dari uang, tidak juga dari jabatan, tapi dari satu hal kecil yang sering diremehkan orang, ketenangan hati. Wage mulai bangun pagi tanpa rasa sesak. Masalah masih ada, uang masih pas-pasan, tapi hatinya nggak sekacau dulu. Dan itu aneh, tapi nyata. Wage mulai lebih ikhlas, bukan pasrah, tapi tidak lagi memaksa hidup mengikuti egonya. Dia tetap kerja keras,
tetap berjuang. Tapi tidak lagi ngoyo sambil marah ke nasib. Karena orang Wage akhirnya sadar. Hidup bukan lomba cepat, tapi ujian tahan. Pelan-pelan, orang mulai berubah ke Wage. Yang dulu cuek, mulai nyapa. Yang dulu meremehkan, mulai bertanya. Yang dulu menghilang, tiba-tiba datang. Bukan karena Wage pamer, bukan karena Wage berubah gaya, tapi karena energi orang yang ikhlas itu kerasa. Saudaraku, ini hukum aneh kehidupan. Saat kamu berhenti mengejar pengakuan, pengakuan justru mulai mengejarmu. Dan Wage merasakannya. Kesempatan kecil mulai datang. Bukan yang besar, bukan yang wow, tapi cukup untuk berkata, "Oh, ternyata aku masih dipakai Tuhan." Dan Wage ambil tanpa gengsi, tanpa milih-milih. Karena orang Wage tahu, rezeki besar sering bersembunyi di balik kesempatan yang kelihatan sepele, yang paling terasa berubah. Cara Wage memandang dirinya sendiri. Dulu, aku kok gini terus ya? Sekarang, oh, aku lagi ditempa. Beda kalimat, beda nasib. Tapi dengar baik-baik bro, di fase ini banyak orang gagal karena merasa, segini doang. Padahal ini fase pemanasan sebelum lonjakan. Ibarat air mau mendidih, diam, tenang, tapi suhunya naik terus. Kalau hari ini hidupmu terasa belum apa-apa, jangan salah. Bisa jadi kamu sedang dikumpulkan untuk satu lompatan besar. Dan orang Wage, kalau sudah lompat, jarang setengah-setengah. Saat-saat orang Wage naik, dunia diam. Saudaraku, kalau sampai di titik ini, artinya kamu bukan orang biasa. Karena tidak semua orang sanggup hidup seperti Wage. Tidak semua orang kuat ditahan lama. Tanpa kepastian, perubahan besar hidup Wage tidak datang dengan sorak-sorai. Tidak ada yang tepuk tangan. Tidak ada yang bilang gue percaya dari awal. Tiba-tiba hidupnya bergeser. Bukan lompat tinggi, tapi naik pasti. Wage mulai sadar satu hal pahit, tapi indah. Tuhan tidak mempercepat orang Wage. Karena kalau dipercepat, dia bisa sombong. Maka ditahan, dibikin sabar, dibikin rendah. Sampai saat naik, yang keluar bukan dada, tapi syukur. Orang-orang yang dulu meremehkan, sekarang terdiam. Bukan karena Wage balas dendam, tapi karena hasil hidup itu bicara sendiri. Dan lucunya, yang paling kaget justru mereka yang dulu bilang, kamu mah gak cocok jadi apa-apa. Hidup emang suka bercanda kejam. Saudaraku, orang Wage itu tidak lahir untuk ramai di awal. Dia disiapkan untuk
jadi sandaran, jadi penopang, jadi penentu di akhir. Saat orang lain habis tenaganya, orang Wage baru mulai stabil. Dengar kalimat ini baik-baik. Orang Wage tidak lambat. Mereka sedang diperdalam imannya, diperdalam sabarnya, diperdalam mentalnya. Karena yang dalam kalau penuh, tumpahnya deras. Kalau hari ini kamu sering diremehkan, sering gagal tapi nggak hancur, sering capek tapi masih bertahan, mungkin ini bukan kutukan. Mungkin ini tanda kamu Wage. Dan Tuhan tidak main-main. Kalau sudah memilih orang seperti ini, saudaraku, kalau kamu hampir menyerah, ingat satu hal, Tuhan tidak pernah menguji orang lemah dengan ujian seberat ini. Kalau hidupmu keras, itu karena kamu kuat. Kalau jalanmu lambat, itu karena tujuanmu jauh. Dan kalau kamu masih berdiri sampai hari ini, artinya ceritamu belum selesai. Jangan iri pada yang cepat. Jangan minder pada yang duluan. Karena orang Wage, kalau sudah waktunya naik, bukan cuma hidupnya yang berubah. Garis keturunannya ikut terangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.